udah aku panasi. Udah selesai. Udah aku masih ada ini. Aku mau masak aja telur dadar, bikin sarapan. Mau goreng nugget, crispy bubble gum, sedikit tempe, ada dadar telur. Ini bumbu itu ada bumbu dari itu tongkol tuh enak banget tuh. Nih kayak gini aja. Mudah kan? Aku seneng tuh kalau fresh kayak gini. Jadi setiap mau dimakan tuh dipanasi kayak gitu. Di microwave ya. Kalau ada microwave, di microwave. Aku kasih bawang pre, udah tuh sudah siap. Guys, kayak gini aja. Dadar telur. Ya udah matang ya, aku mau nih tempe, aku kasih tepung sama air. Aku kasih air. Kayak biasanya ya. Aku goreng satu persatu. Belum panas masa, udah panas kok. Tipis-tipis aja kayak keripik. Ini bebekan aku kemarin udah makan aku mah. Tuh masih utuh. Tinggal dipanasi aja. Udah kering. Aku lebih seneng kayak gini. Pak Suami nggak usah pakai tepung-tepung dah. Enak ini. Ya Pak Suami aku mesti kayak gitu. Gak suka tepung-tepung kayak gitu. Tapi enak kayak gitu aku. Akhirnya luluh juga. Aku kasih tepung. Dan enak sekali. Ya kayak gitu. Aduh. Gaya banget. Lihat aja pembalasan aku. Bebeknya aku goreng pakai nih, aku kasih telur. tambah itu, tapi ya nggak apa-apa kan bekasnya tadi, tapi aku tambah telur satu supaya nggak sampai ke kulit-kulitnya itu. Kasih tepung, kasih telur, ini tak kasih tepung sama telur. Ditambah teh tapi kan yo lebih enak ya kayak gitu. Ini juga gorengnya setengah matang kemarin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Udah kayak gini kan. Kriuk. Tambah kriuk. Tuh. Ala-ala aku bebek tak kasih kriuk. Tapi ini ya mau kan? Bebek kriuk. Loh, terserah mama. Terserah mama. Itu telurnya tak goreng sama bebeknya tak goreng sama telur. Ya kan? Biar kriuk kayak gitu loh, Dek. Ini suka anak-anak aku. Ya, enak kan? Bikin teh sekalian. Biar nanti aku tinggal bikin kue. Bikin kue mudah-mudah aja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku bikin teh tuh dengan gula sedikit aja. Kadang kalau batuk banget gak pakai gula. Ini kebanyakan ini. Aku sih suka teh. Ya sedikit-sedikit manis kayak harum pucuk harum. Teh pucuk harum tuh. Aku penasaran. Kamu penasaran kalau dapat pelacur kayak gitu loh? Jengkel aku. Lah pokok ndak entuk pelacur wis tak tawakno ki dhisik. Dalam hatiku kepingin ngerti dek rasanya entuk pelacur ngono. Nang temen iki apa, Pak? Kayak gitu loh. Nah ya makanya aku jijik aku.
Kenapa nggak dibantai aja? Hanya ada teh, tuh nasi putih. Ini bebeknya sayang. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ayo. Enak kan? Digoreng sama kriuk-kriuk kayak gitu? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Sambal hijau habis. Hah? Sambal hijau. Apa? Sambal hijau. Sambal hijau? Nggak bikin mama. Kapan-kapan aja ya sayang. Mau sama daun singkong. Ya. Di selamat makan. Ini anakku makan kayak gitu, udah seneng banget aku kayak gitu. Aku pakainya itu agak cuawak ya kayak gitu. Karena ibuku sih enggak lah kayak gitu. Aku belajar sama bule aku kayak gitu. Bule aku kan ibuku leut loh kayak gitu. Bro isu-isu kan di situ sepi ya, silent. Kenapa bu kayak gitu aku tiba iku ngenteni mbok tahu apa tempe aku liwat. Ngenteni tahu apa tempe. Nggak apa-apa ya menurut aku kayak gitu, terserah mau teriak-teriak mau apa, sementing ya kan. Ini kan cuman berapa sih, berapa kakak, 42-an kayak gitu loh. Di sana ya saudara semuanya. Ibuku bukan heran, takut ada apa-apa kayak gitu loh. Tak pikir kenapa kayak gitu. Tak pikir bertengkar kayak gitu, jangan sampai di sana nggak ada yang kayak gitu. Di dalam rumah kompo soalnya. Wes, aku tak. Ya kalau emosi itu nggak bisa dikontrol ya. Tapi aku tetap bertahan di vlog ini. Menurut aku pencapaian yang buat aku. Kalau kata ustadku excellent banget ibu rumah tangga kayak gitu. Nggak mau. Bener-bener aku kasihan ya yang bikin YouTube kayak gitu. Nanti ini bisa jadi apa ya kayak gitu loh. Padahal ini poin yang jalan kayak gitu. Udahlah, aku gak terlalu memikirkan, toh masih ada sandaran lengan yang kokoh kayak gitu. Lengannya banyak orang. Iya kan, Pak Tani, Pak nelayan kayak gitu. Ya Allah, aku mau berhenti. Tapi nanti lihat aja setelah arisan ya. Siapa tahu ada doa yang lebih mujarab kayak gitu untuk menyembuhkan ketergantungan aku terhadap kamera ini, karena aku sudah mengikat kayak gitu. Gimana nanti ini kayak gitu. Ini benar-benar apa? Sistemnya sudah jalan, tapi ini bisa membentuk kayak gitu. Gimana keseharian aku itu terupdate kayak gitu loh. Asik banget, aku bilang kan balik-balik kayak gitu, nggak sampai bertonton. Rolfi, aku udah tahu nanti kalau ketemu kenapa masih terus kayak gitu. Aku cemburu loh kayak gitu. Rolfi lo mahal kayak gitu. Aku kadang nggak sempat, aku nggak enak kayak gitu. Makanya aku nggak buru-buru kayak gitu. Bahkan aku udah biarkan aja. Toh aku standar aku sudah tidur, makan enak, jalan-jalan itu. Dan itu nggak tahu. Aku masih jaga kesehatan aku supaya aku bisa ya mungkin Jawa Timur dulu. Pokoknya yang paling menarik perhatian aku kalau Wali Songo sih udah pernah. Kalau ke sana lagi aku nggak khawatir juga. Aku ke Sunan Kalijogo pernah. Ya pokoknya 9 wali. Kemudian lah itu yang nggak boleh kamu buru-buru. Buru-buru. Ya ada cuman Jombang deket kok kayak gitu. Ya kan aku pingin jalan-jalan kemana itu, Tebu Ireng apa Gontor kayak gitu. Aku mau searching itu bisa aja sih. Aku lihat di komputer kayak gitu, di internet kayak gitu. Tapi kan aku ingin, siapa tahu ya. Aku semuanya tuh aku nyanyi dan agama itu syair dan ya syair lagu
Akhir lagu kehidupan dan agama itu selaras loh, kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya aku sudah mengikat hatiku sama pak suami aku kayak gitu. Aku nggak yakin ada cinta yang lain karena aku paling yang paling patah hati sedunia aja. Kalau nggak itu ya aku nggak mau karena dapatnya juga cinta sejati yang esalon kayak gitu loh. Ya kan, nggak murahan. Kan sayang, tuh rumah aku kan nggak buru-buru juga tuh, masih bagus gitu keramiknya kayak gitu. Iya, masih bagus. Aku pingin ganti. Itu loh aku yang nggak bisa. Aku pingin ganti. Ini loh kayak gini. Pasti marah itu. Pak, aku mau ganti suasana, Pak. Kayak ala pegunungan kayak gitu. Kalau nggak gitu aku pengen pulang loh. Aku mesti kayak gitu. Kalau ada banyak temanku ya, kan banyak cadangan tuh ya. Banyak cadangan devisa kan ya. Aku pengen pulang aja kayak gitu. Ya pulang bapak. Paling bapakku milih pulang ayo. Tak buatkan di Probolinggo kayak gitu. Makanya aku kepingin teman aku kayak gitu. Kamu udah punya pacar kayak gitu. Aku tanya kayak gitu. Punya di setiap kota. Walah, aku kayak gitu. Padahal aku serius tanyanya lo ya. Bukan mau ngelamar, bukan. Itu Franciscus Cavirus itu. Saudaranya Lina. Nah, itu tadi aku kepingin ya yang kuning kayak gitu, apa koyaknya di luar kayak gitu loh modelnya. Bagus sekali. Ini udah atapnya udah lumayan kayak gitu. Nanti aku buat percontohan aja kayak gitu. Ala luar negeri, kono itu tuh poin aja. Apa Mediterranean apa-apa kayak gitu, klasikal apa kayak gitu. Aku kayak gini, pokoknya. Kan bisa jadi percontohan ya kayak gitu. Masuk di YouTube kayak gitu. Aku taruh di Facebook aja, tak foto-foto besok ya. Aku mau kayak ala-ala luar negeri kayak gitu. Rambutku sih nggak merah. Tunggu aja, masa nggak boleh paling. Pasti nggak boleh. Nggak boleh, nggak mungkin boleh. Aku tuh kayak ibu aku sih, pasti nggak boleh sama ibu aku. Yes. Jadi kamu jangan minta lebih dari orang tuamu kayak gitu. Ya kan? Punya lagi. Kecuali kamu. Apa tuh? Cuma sama kamu. Iya. Ya, terpengaruh kamu baper. Dikata Pak Jokowi, arek baper malas aku delok. Wis tak deleng, tak deleng. Jangan cek koncone mendeli. Menteleng. Guyon-guyon. Aku bener-bener malu loh ya kalau dia bayi kan aku gak, kamu temen aku udah sahabat aku udah mengira itu. Dia orangnya kan closet banget kayak gitu loh. Tertutup banget. Introvert banget kayak gitu. Pasti dia optimalisasi hacker kayak gitu. Udah ya aku mau jadi ini iklan Tamarin. Ini permen aku zaman kecil kayak gitu. Ya aku kalau ceritanya itu kalau aku tuh ditinggal ibu aku ke Probolinggo itu, aku lari sekencang-kencangnya. Soalnya nggak pamit ibu aku kayak gitu loh sama bapak aku. Aku lari itu ya sampai jalan raya kayak gitu, nggak ketututan tuh ibuku. Soalnya harus cepet-cepet itu kan apa belanja sembako habis semuanya kayak nggak habis semuanya maksudnya berkurang kan kalau banyak yang beli itu banyak pesanan juga ada yang menikah kayak gitu beli tepung beli apa kayak gitu kecap minyak kalau minyak tanah ada yang ngantar pakai truk kayak gitu udah pulangnya ibuku nggak ke itu aku ibuku terus aja akhirnya aku ya wes aku cari pohon asam itu yang matang-matang jatuh di bawah kayak gitu aku makan kayak gitu buat di mood enak kayak gitu aku nggak nangis aku seneng kalau sekarang sih pasti aku nangis sibuknya ibu cari uang kayak gitu aku lari sekencang-kencangnya ibu padahal itu cuman ke kota karena nggak izin aku aja nangisnya setengah mati kejar itu berapa kilo ya aku ngejar tuh masih kecil aku ibu pun berlalu nggak ngereken aku kan banyak tetanggaku di pinggir jalan itu tetanggaku untungnya nggak itu di sana kan nggak banyak itu kendaraan waktu itu ya kayak gitu
nggak tahu semuanya, paling lihat dari udah kalau aku tahu aku. Udah aku cari pohon asem aja yang jatuh kayak gitu. Tak Muti kok terhibur kan kayak gitu. Enak kayak gitu. Manis sekali kalau sudah matang banget itu. Kayak gini aku seneng banget ada kayak gini. Tamarin. Tapi sudah nggak ada semuanya, udah dipotongin semuanya. Pohon asemnya sudah tua soalnya. Perlu itu. Mungkin sudah di Kalimantan ya kayak gitu. Nggak tahu aku dari mana nih pohonnya. Luar Jawa nih paling kata bapak aku. Atau di mana ya. Ya di daerah mana aja ya. Pokoknya kalau yang ini. Pohon asam itu. Momen. Nah. Udah. Aku tuh tahu sedikit-sedikit sepenggal-penggal. Ya kan aku bukan penyanyi kayak gitu loh. Tuh. Udah habis semuanya. Wow. Gantungan semuanya aku buat keterikatan banget kayak gitu sama suami aku. Jadi sakit sih asalkan kan semua tuduhan itu gak bener kayak gitu. Tapi sakit loh. Anakku sempat marah sih. Tapi ya gimana namanya orang tuanya ya. Aku minum dulu. Nggak nyalahin kok kayak gitu demi kebahagiaan kedua orang tuanya itu sebenarnya. Tapi ya, masalahnya itu aku gak pernah rela tuh ya. Iya, kenapa? Terlalu banget kayak gitu loh. Dia bertahan demi aku katanya. Ya udah, toh sudah melampaui batas ya kayak gitu ibu rumah tangga kayak gitu kerja di YouTube itu sebenarnya udah Ibu Kartini banget sudah ya masuk di TV kayak gini tanpa harus jabatan ini jabatan itu tuh aku udah meloncat jauh kayak jauh sekali. Udah aku mau bikin kue emang mudah kayak gitu loh. Menggerakkan semua sendi kehidupan kayak gitu ya itu kayak gitu dari mana sumber dananya kayak gitu meskipun aku kayak gini aku gak tanpa backing teman-teman aku ini mengentas kemiskinan kayak gitu kebodohan dan apalah aku nggak mau kayak gitu loh. Ya siapa ya yang mau uang pribadi kayak gitu loh dipakai kayak gitu kalau udah pengorbanan banget kalau jabatan publik itu aku sih mendefinisikannya kayak gitu pengabdian itu udah zaman abdi negara makanya dikasih abdi negara nama ya kayak gitu kalau cowok kalau perempuan kamu kasih apa banyak diangan-angan tapi kan udah segini aku nggak berharap banyak kayak gitu sampai dalam hatiku tuh kayak gitu kalau bisa aku jangan punya kayak gitu. Kayak gitu enak laki-laki semuanya aja kayak gitu loh jengkel kan kayak gitu toh aku perempuan tulen kayak gitu udah berapa kali aku tuh sama pak suami aku tuh apa ya kasarannya gue ya beradu pendapat sih gak pernah langsung aja main Smackdown SpaceX Smackdown SpaceX itu banget itu kok aku sangat kagum sekali kalau aku bisa bahasa Inggris kayak gitu aku kagum banget kayak gitu aku suka kan orang-orang pinter tuh aku suka kayak gitu dan film-film aku itu gak suka aku sebenarnya yang biasa-biasa aja kayak Independence Day itu fenomena-fenomena alam tuh aku suka heran aku tapi kalau beneran aku nggak suka lah kayak gitu loh sumpah aku nggak suka kayak antariksa kayak gitu seneng aku dunia-dunia antariksa itu nggak tahu ya soalnya ya kan luar biasa daripada biasanya kayak gitu nah aku lebih up and down kayak gitu nah aku lebih santai itu kan pakai otak ya maksudnya bukan pakai otak itu loh yang aku gak hati-hati ngomong bukan berarti itu kan tegang ya kayak horor film horor nah tapi aku suka juga lagu-lagu film romantis itu
kan bikin otak apa ya, bikin otak refresh kayak gitu loh. Nah itu kayaknya kan kalau aku ngomong keliru kayak gitu ya, padahal itu aku belajar itu kesenian itu kan. Kenapa ya kok bingung milih jurusan ya kayak gitu, kan langsung ke IKJ ya kayak gitu loh. Mahal itu kan sekolahnya kayak gitu, aku tahu. Aku kalau ngerti kayak gitu, aku bapakku banyak uangnya kayak gitu. Ada temen yang ngajak kayak gitu ya. Di IKJ aja, Li. Emangnya dia ngerti aku juga nyanyi? Oh, ini buku udah ngomong suruh jadi dokter. Coba ibuku yang santai aja carinya kayak gitu. Ke IKJ Jakarta. Wow. Wuh, keren banget. Pasti mahal di sana sekolah IKJ itu. Institut Kesenian Jakarta. Gitu. Makanya jangan, aku nggak akan melarang anakku jadi ini jadi itu, terserah, supaya jalannya tuh lempeng-lempeng aja dan terkontrol kayak gitu ya. Dalam artian apa ya, aku bisa update kayak gitu kegiatan-kegiatan anakku, gimana kalau nggak ini YouTube kayak gitu, dimanapun dia berada kayak gitu. Aku bisa, nggak usah bawa otong-otong foto. Nggak usah bawa otong-otong, ya punya segenggam ini aja, HP kayak gitu. Gak usah bawa otong-otong TV, ya kan? Kalau di hotel pasti ada TV-nya kan? Ya misalkan lagi kemana kayak gitu. Aku tuh menghayalnya kayak gitu, gimana ya kalau ada nenek, orang tua kayak gitu pingin tahu, kan asik juga ini kayak gitu. Oh saiki putuku ning ndi, apalagi terus WA ada juga ya, WA. Lebih lebih kalau sekarang kan dunia semakin maju kayak gitu, banyak orang berpikiran excellent aja lah kayak gitu. Memang aku anak petani, tapi aku harus punya. Masalahnya aku udah sempat kepikiran itu kayak gitu. Punya tanah yang luas, rumah yang kecil, kemudian airnya mengalir kayak gitu. Tapi aku sudah senang dari dulu. Setiap aku ke gunung, ke rumah bule aku, mesti aku ngajaknya ke situ, ke sungai. Untungnya ada yang bantuin bule aku nyuci itu kan. Ya sama aja kayak gitu. Aku nunggu jam-jam dia nyuci, masih masak, masih nyiapin sarapan, aku tunggu aja. Aku bermainnya kalau kalau sama bule aku itu gak suka dia. Gak suka alam. Dia kan anak kota kayak gitu loh. Suka makan kayak gitu. Mungkin suka masak ya. Aku passion aku juga suka masak, naluri keibuannya keluar kayak gitu. Dia sudah bisa bikin urap-urap sejak waktu itu. Pak Lekku kan punya rumah dinas kayak gitu. Waktu itu dinas pertanian kan punya rumah dinas, aku diajak tuh pas liburan sama bule aku aja berdua. Apa bertiga ya, lupa aku, sama adikku. Sama sepupuku apa ya kayak gitu. Ayo masak kayak gitu. Masak lah. Dia yang bikin bumbunya, aku yang kurang lombok merahnya. Aku yang lari itu beli. Mesti aku kayak gitu. Gak nanam soalnya. Tapi kalau daun singkong ada, urap-urap daun singkong kayak gitu. Ya, aku makanya gak sekolah di Malang kayak gitu. Nanti aku jadi apa ya? Gimana ya? Jadi suruhan kayak gitu. Ke sono, minta antar ke sana, minta antar ke sana kayak gitu. Enak, kan status dari di keluarga kan lebih tinggi memang ya kayak gitu. Ada ponaanku yang lain, ada sepupuku yang lain kok kayak gitu loh. Ada sepupuku yang lain, pasti kan kayak gitu sih kayak gitu. Aku juga menyadari itu kayak gitu. Wan nggak ponaane gak aku tok kok kayak gitu. Tapi masalahnya ibuku gagal tuh beli rumah di Malang itu nggak jadi, soalnya aku terpisah kayak gitu sama adikku, sama buleku kayak gitu loh. Karena gak ada uang aja. Kalau ada uang beli dua, Probolinggo, Surabaya dan Malang pasti. Aku sudah lihat itu di mana tuh, di koran. Pak ini ada di Penjaringan Sari, ada sawah. Ibuku tuh lihat aku gimana kayak gitu loh. Di Penjaringan Sari Pak kayak gitu. Arek iki koyo duit kuliah. Aku nggak tahu ya. Kalau ibuku nuruti paling aku udah punya tanah berapa kalau dibuat
Kayak gitu. Paling aku kalau dijual lumayan loh. Ibuku i- ibuku dulu kan adiknya kayak gitu. Bayangin aja ya, aku paling punya itu tanah di Penjaringan Sari itu. Udah dibuat berapa kali berapa kayak gitu loh. Bener, sumpah demi Allah. Aku lihat itu di koran. Bu, ini anak omah didol loh, Bu. Coba investasi di sini. Pasti kalau ibuku ada rezeki ya kayak gitu. Beli di sini kemudian di Malang kayak gitu untuk investasi. Masalahnya ibuku mungkin terlalu mahal, aku nggak tahu. Mungkin lebih dulu kan siapa yang butuh di sana uang kayak gitu mau kemana TKI atau apa ibuku lebih suka beli di mana tuh di desa aku kayak gitu. Di sana orangnya paling udah kaya-kaya ya kalau tak beli. Kalau di sini ada yang butuh ke mana, mungkin ke ngolahin anak itu lebih kayak gitu, lebih berefek lah kayak gitu. Ya kan kalau di sana kan banyak yang mau beli ya di daerah mana itu Rungkut itu. Orang kaya banyak kan, apalagi masuk koran kayak gitu loh. Aku mau bikin kue ya. Sekarang ada arisan, aku santai banget. Deg-degan aku bikin kuenya jadi nggak ya? Mudah kok. Dulu aku selalu buatin ya. Nggak percaya loh. Kok nggak percaya sih? Nggak percaya sih. Sih aku bikin yang enak lagi. Luas sekali. Nggak usah mindah-mindahin kayak gitu. Palingnya di sebelah sono ya. Dulu tempat jemur gabah kayak gitu. Sama ibuku dikasih kan udah nggak bertani gabah ya kayak gitu. Udah bawang merah. Dikasih pintu kayak gitu aja tinggal dibuka, disapu kayak gitu udah. Nggak usah ngangkat-ngangkat lagi. Sekarang aku masih mau bersihkan tuh depan rumah aku. Apa? Dasar. Mobil aku udah aku taruh di sana di gang kayak itu aku tutupin. Suami aku bersihkan dulu terus dicuci. Kemudian ditutup kayak gitu sama khusus Ayla. Udah aku bersih-bersih ini dulu kayak gitu. Udah rapi. Yuk isin aku, Pak. Udah kayak gini. Aku mau bikin kue. Mudah kok. Insya Allah. Aku belum pernah sih kayak gitu bikin sering-sering kayak gitu. Buat apa ya? Yang jualan banyak. Aku tapi mau coba itu. Dulu aku pakai kentang, ya pakai kentang. Labu kuning ya, bukan. Ini pakai kentang, saya kasih itu. Saya kasih apa ya, sumboy. Sumboy apa ya? Pewarna itu. Kue kayak gitu, kuning kayak gitu. Ini aku mau pakai hijau sama ungu, ubi ungu. Itu aku bikin lapis sama bikin lumpur kayak gitu. Enggak, pokoknya nggak bisa, pokoknya aku harus demi ya sahabat aku pasti terhibur lah kayak gitu. Tapi panjang-panjang ya tuh supaya nggak tergantung banget sama aku kayak gitu. Alah Lili kayak gitu. Bukan berarti maksud aku meremehkan aku, enggak. Memang aku bisanya itu, tapi kan ya namanya sibuk ya kayak gitu loh. Aku juga kayak gitu kalau aduh ya udahlah nanti juga ada waktu kayak gitu. YouTube itu fleksibel buat aku waktunya nggak kayak dulu. Aku nyoba teletek itu kayak gitu. Gak iso cobaan gak iso kayak gitu. Gak bisa teletek tak coba dari RCTI ya dulu gak bisa. Udah nyoba-nyoba itu. Yo wis lah wis wayahe kok nggak mungkin ketinggalan zaman kayak gitu. Bapakku toh langganan koran. Ungunya, labu ungu, aku kupas dulu ya. Aku cuci ya. Hmm. Aku potong kecil-kecil, aku kukus dulu. Tuh, udah aku kasih air tuh. Gak apa-apa sedikit-sedikit. Pakai jepit juga apa. Kalau ubi tuh kayak gini harusnya pakai plastik ya. Aku lupa. Gak apa-apa kok, masih cantik kok. Tuh, hand glove, sarung tangan plastik. Ini aja ya. Dah.
nggak usah ya Chris ya. Kayak gini aja. Aku kukus dulu ya. Tuh, udah. Nah, kayak gini nih. Nah, ini khusus makanan ya, bukan buat ini. Jadi aku harus banyak-banyak ganti kayak gitu loh. Kalau sudah harusnya cepat-cepat dibuka tadi. Aku lupa kalau mau ngupas pakai kayak ginian. Udah, bapak aku tuh kayak gitu. Gak boleh kemenyek kayak gitu. Takutnya jodohnya nanti kayak gitu. Waktu itu aku masih SMA. Nggak apa-apa pak, kayak gitu. Siapa tahu aku beruntung dapat orang kaya. Udah aku cuci ya ini cetakannya. Tuh aku cuci nih. Ini baja ini. Aku kemarin itu bikin dari kentang, lumpur kentang sekarang dari ubi. Ubi ungu. Ini cetakannya kecil-kecil kayak gini. Nih ini baja ini. Aku beli dulu. Iyalah masa aku ngentit punya ibuku, aku bawa dari ibu aku satu pukis. Cetakan pukis. Aku suka ya, meskipun anakku laki-laki semuanya, aku suka bikin kue. Tuh, biarin aja di sini udah aku cuci. Tuh, udah nggak ada cucian itu tinggal ini aja direndam. Semuanya udah aku jelaskan, bayangin aja ya. Kan aku optimalisasi hacker. Yang lihat ini, yang sekali aja lihat ya kayak gitu. Kan aku malu ya, gimana aku caranya kayak gitu. Menurut aku marah kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Ibuku nggak pernah ngasih tahu. Yang penting bapak aku itu kamu jangan lupa asal usul kamu. Iya pak kayak gitu. Tapi kalau masalah apa kesehatan kayak gitu, ini sebenarnya kayak gini nih bukan masalah kecantikan ya kayak gini nih. Tapi aku itu kalau hitam-hitam nih nggak suka udah dari dulu kayak gitu loh. Kemarin aja aku sering kecakar-kecakar sih ya, kayak gitu. Ini nggak taunya kukuku panjang. Aku nggak sempat itu. Aku kepingin ya dipotongin kuku, minta tolong kayak gitu. Tapi aku kan nggak, udah kayak gitu. Udah aku terapi aja tiap kalau mau tidur kayak gitu. Tapi udah kok beberapa kali aku coba kayak gitu, aku bisa tidur kayak gitu. Intinya di TV nyala kayak kalau malam ya. Kalau siang juga kan, tapi kalau malam kan durasinya lebih panjang waktu tidurnya kayak gitu loh. Aku mau bikin lapis ya. Insya Allah, yuk aku coba ini ibuku sering buat. Banyak yang bantuin di rumah aku, kayak gitu. Tetangga aku semuanya pada ke rumah. Kalau ada acara di kepala desa atau yang nggak bersamaan pokoknya. Acara apa ya nikah aku kayak gitu. Kalau bersamaan misalkan lebaran apa-apa kayak gitu ya nggak jangkep sih. Tapi 5 ya, 5 macem kayak gitu beda-beda masing-masing rumah kayak gitu loh. Apa ya biasanya tradisi apa ya megengan kayak gitu wewewe. Beda ya wewewe sama megengan. Wewewe itu apa ya kata ibu aku nya terno wewewe terserah itu mau apa wewewe megengan tuh Jawa kan ya. Kalau ibu wewewe kok wewewe ini hijau tua. Ibu udah hafal kayak gitu loh. Siapa adik-adiknya, keluarganya kayak gitu. Ya, tapi teman aku itu makanya terbawa kayak gitu loh. Gimana kalau teman aku disangkut-sangkutkan kayak gitu. Sahabat aku kayak gitu. Kan aku ya udahlah kayak gitu. Namanya juga saudara ya. Kalau kayak air mau dipisah kayak apa aja tuh asalkan wadahnya tepat insya Allah tidak goyah oleh keadaan apapun kayak gitu. Udah ada YouTube, nggak bisa tuh selingkuh-selingkuh. ada aku, ada aku di bank, dua-duanya udah berhenti ya nggak apa-apa kalau kamu dapat batu loncatan lain kayak gitu. Rasanya kok nggak pantas lagi aku di bank, Mbak. Kenapa? Semua tahu aku anak petani loh, nggak apa-apa kan kayak gitu. Nggak, Mbak. Udah penyegaran kayak gitu. Katanya tuh pokoknya istrinya itu berhenti kayaknya penyegaran kan biasanya kayak gitu kan ada yang kena itu biasanya nggak dikontrak lagi kayak gitu mungkin nggak tahu ya kadang-kadang saingan sama kakaknya aja ditahan juga tuh rezekinya kayak gitu loh kadang-kadang kayaknya setelah
adiknya tuh masuk kayak gitu, sistemnya sudah ganti kontrak kayak gitu, nggak lagi langsung karyawan tetap kayak gitu, kontrak berapa tahun kontrak kayak gitu. Setauku loh, aku ini warna hijau ini bikinnya, hijau tua supaya setetes aja udah terasa ini. Pakai tepung beras ketan kayak gitu, bisa dicek di itu beras ketan, beras putih kayak gitu, kemudian aku kasih kanji, apa tepung tapioka, ini udah siap semuanya. Gula, terus apa lagi ya, eh kelapa, aku pakai serbuk kelapa jadi pakai air aja ya kayak gitu, terus dibagi dua, dituang-tuang kayak gitu kan, loyangnya pakai minyak kayak gitu. Aku lihat di itu, coba berkali-kali dilihat kayak gitu kan, banyak ya kayak gitu. Aku nontonnya kan kayak gitu loh. Kalau aku kan daily vlog gitu ya, kenangan buat aku kayak gitu. Dan yang suka aku tuh biasanya yang punya masalah ya, kalau nggak ada masalah buat apa kayak gitu. Udah pinter juga. Sebenarnya aku tahu kok kayak gitu. Aku mau berhenti nih, tapi tinggal jalan-jalannya aja sebenarnya. Ini masih ada arisan, nyambung banget kayak gitu loh. Wah, gak bisa berhenti aku. Terdeteksi banget kayak gitu hari-hari aku sebelum arisan itu ngapain kayak gitu. Ini rambut aku, rambut aku. Ini pakai rose brand ya, aku tepungnya. Kadang aku cakra, aku tepung terigunya cakra, apa segitiga biru itu ada yang itu ada apa berapa berapa ini untuk apa tuh, aku bingung banget itu, aku masih gambiang aja kayak gitu, apa untuk nggak ada hafalannya, aku nggak bisa aku ngingetin satu persatu ya kayak gitu. Itu sekolahnya ada sendiri. Kalau kalorinya, kalau cuma karbohidratnya sudah ada di sini, proteinnya apa, kadar kalorinya lebih rendah itu pakai cakra apa, kalau pokoknya itu proteinnya lebih tinggi itu yang mana udah hafal kalau sering buat kayak gitu loh, proteinnya kan cakra sama apa itu ya, cakra sama segitiga biru. Ini beras ketan putih, aku pakai tepung beras putih, ini aku pakai tepung kanji, kemudian ini pakai tapioka serbuk santan sama gula ya, yang banyak santannya. Legit kan, lapis tuh biasanya legit, lapis legit. Nggak pakai susu, ini lupa aku beli, pakai denko ya, pakai denko. Ini gula, pakai gula juga, denko anak aku pakai satu aja. Ini tinggal ngasih, kayaknya cuma 2 aja ya, atau takutnya terlalu legit kayak gitu, kayaknya 2, apalagi pakai susu denko. Sebenarnya tuh pakai ini juga nggak apa-apa, tambahin dikit, 1 gula juga ya, 3 aja wis, enak mak santen. Oh enak loh mak santen itu, apa dik santan kasih air. Nih pakai telur, mungkin yang pakai telur, pakai air dilarutkan. Nah kayak gini mudah kan, diaduk. Pakai mentega juga boleh, tapi kasih garam dikit aja. Udah sampai larutannya kok nggak kental-kental sekali. Nah, kayak gini ya. Disaring aja, sebaiknya disaring ya. Sebaiknya disaring supaya semuanya itu halus kayak gitu loh. Nggak merengkel-merengkel. Ya. Aku pertama kali ini coba. dulu aku nggak pernah bantuin ibu aku yang ini, yang kayak gini nih sama ibuku. Ibuku juga belajar masalah ya, sama banyak yang bantuin kayak gitu loh. Masalahnya kan ibuku udah bisa berkali-kali kan, setiap ada acara pokoknya nggak tahu tuh ya, selamatannya mbah aku biasanya ya 7 hari, 40 hari kayak gitu, 100 hari kayak gitu, kemudian pendak 1000 harinya kayak gitu, terus haulnya, hari ulang tahunnya ya kayak gitu. Ibuku ulang tahunnya mbakku selalu dibuatin kue tuh. Aku Islam, aku masih tradisi, nggak apa-apa kan,
kayak gitu, ngumpulin tetangga, saudara-saudara. Ini uh, udah ya, udah mateng. Biarin aja, tunggu dingin dulu. Tapi agak anget-anget kayak gitu loh, supaya tangannya nggak panas juga kalau kalau pakai tangan kosongan, meskipun pakai plastik loh ya, kayak gitu. Ada alatnya kok sebenarnya, aku belum beli. Oh, masih belum lengkap. Belum. Itu perlu perhitungan. Waktu itu aku lihat di Renes. Itu kan kentang ya, buat kentang kayak gitu ditekan tuh pakai apa, kayak baja kayak gitu, ditekan, pokoknya ditekan tekan kayak gitu. Ibuku punya kok sebenarnya, tapi udah rusak paling. Udah cuman berapa, udah nanti aja, daripada aku bikin kue kayak gitu gak ketulungan sukanya. Kayak gitu, Pak suami aku marah-marah, aku bikin kue terus kayak gitu, dijual nggak laku. Masa nggak laku, makanya nggak ada yang beli deh Kak. Paling buat aku toai. Daripada kayak gitu, aku lebih baik konsumen sejati. Dan aku harus bisa tuh. Konsumen sejati bukan asal konsumen sejati loh ya, kayak gitu. Harus bisa buatnya, itu namanya perfeksionis. Karena ibuku juga bisa. Karena ibuku, aku pengalaman tuh ya, enjoy banget ibuku bikin kue dan enak banget. Pasti aku keluar masuk nunggu matang. Pak suami datang kan kayak gitu. Pagi-pagi udah matang kayak gitu di store. Ke ruang tamu kan jauh ya, ruang tamu aku kayak gitu. Udah mateng. Udah. Aku sekarang bisa kok. Moga-moga enak ya. Ya insya Allah. Kalau kewalat ini ya, tebakannya kalau kualat nggak jadi, Pak, atau itu nggak enak. Nggak mungkin nggak enak ya, kayak gitu loh. Ya, biasanya bisa dibuka kayak gitu, di kayak lembar per lembar itu biasanya. Apa kurang ya santannya? Apa kasih minyak sedikit, garam sedikit kayak gitu. Ya udah, nanti lihat aja hasilnya kayak apa. Tuh ada saringan tipis supaya nggak gerinjil-gerinjil kayak gitu. Tuh. Iya, aku baru kali ini nyoba ya. Ibu aku buat apa sih masak? Duh, udah kayak gitu tuh udah males aku. Kamu ambil alih kayak gitu. Masa kamu ambil alih kayak gitu. Uang saku kamu setiap minggu, 2 minggu sekali. Kamu minta uang bapakmu. Iya, kayak aku rebutan uang ya kalau itu. Ya nggak segitu sih, tapi sekarang itu kayak gitu, gantian kan uangnya ibuku kuliah. Aku harus kuliah juga kayak gitu. Ya bapak aku nggak pernah itu, pokoknya apa permintaan istri itu diturutin kayak gitu. Mana bapakku kayak gitu, diturutin. Nah, sebenarnya bapakku nggak nikah kok. Kalau aku nemeni terus di sampingnya itu kayak gitu. Aku mulai ya bikin dikukus ya, masa digoreng. Angel sih. Katoke sih angele ngono lho ya, kancaku iku gawene banyak orang soalnya. Soalnya bikin apa aja, kue tok, lemper, nogosari, mendut, bilangnya itu koroko. Kalau situ lah, kalau Madura ya, kan Madura sekitar aku koroko. Kok udah update, kok udah viral ya, kok roko, kok roko, kok roko. Kalau tetangga aku di sana di ngepok itu kan, kok rokok bisa paling dia. Kok rokok bisa. Bongko, bongko itu ibu dikasih bongko kan waktu itu. Bongko enak sekali, apalagi dikasih nangka. Gula merah dikasih nangka itu enak, apalagi terus pandannya itu pandan wangi kayak gitu. Kayak gitu enak juga. Dicampurkan kadang-kadang supaya bagus tampilannya sama pewarna makanan kayak gitu. Seneng aku. Di sana banyak yang pinter bikin kue juga. Dan mudah kayaknya. Nggak tahu aku bisa nggak ini ya. Deg-degan aku. Apalagi di syuting. Aku melangkah berapa ya, belajar. Kemudian di syuting kayak gitu. Teman-teman aku nonton.
Sahabat cewek aku ya, sahabat cowok aku nggak tahu, aku kan tergantung istrinya ya. Kalau ada kopi sama cemilan aku mau nonton kayak gitu loh. Kalau nggak ada mana aku mau. Ini minyak juga udah kasih garam sedikit. Ini aku bagi dua ya, sama banyak. Aku kasih satunya kasih warna hijau. Ih, nah tuh, warnanya. Hmm, ada hijau pandan juga ada. Ini hijau tua. Hijau pandan juga ada. Udah, tinggal dicetak. Udah. Ini tak kasih minyak aja. Dioles-oles di semua segmen. Bahaya. Semua lapisan. Udah ya, tak kasih minyak biar nggak lengket kayak gitu. Kasih ini kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga tuh passionnya udah dapet loh ya. Pingin makan enak, suka masak juga kayak gitu. Kalau aku suka makan dulu sama ibu, udahlah. Nanti juga bisa sendiri. Ibu juga belajar. Ibu juga belajar. Kayak gini dioles sampai sampai gak leket pokoknya. Kan kukusan kayak gini. Aku kasih airnya di atasnya ya. Oh, dari atas juga gak apa-apa. Emangnya dari mana nyelunut kayak gitu loh ini bang. Loh udah kan. Nah, ya aku cuma sedikit bikinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah siapkan. Aku nyalakan. Tuh biar panas dulu ya. Iya kan? Ya, ibu aku, wah, hebat sekali sekarang anak aku. Kayak aku kayak gitu loh. Kayak ibu aku. Aku taruh sini dulu. Aku tuh marem kalau ada, soalnya aku suka gorengan, tapi belum waktunya aku kukusan. Aku kasih ini. Kukusan kue-kue kukus. Lapis kukus. Tunggu panas ya. Sama ya. Sendoknya sama nih. Tuh. Supaya milihnya tuh sama. Kayak gitu. Kalau 2 sendok. Supaya bagus lapisannya. Aku kasih putih dulu ya. Ini diaduk sampai tercampur. Pokoknya setiap mau tuang diaduk dulu. Tuh tekniknya tuh kayak gitu supaya nggak ada endapan kayak gitu. Semakin banyak santannya sih semakin enak ya. Enak kok kayak gitu. Apa itu kue mangkok santan tuh, santan kelapa tuh enak. Kue mangkok kelapa tuh, santan kelapa itu enak. Semakin banyak semakin enak. Aku kasih dulu ya, udah anget, agak anget. Kasih satu-satu aja. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sampai tercampur. 2 sendok aja. Kayak gini ya. Kayak jajan pasar. Tuh kurang ya, kurang tebel. Nanti sulit nyobeknya. 3. Ya, 4 kayaknya. 4. Kalau jadinya tipis nggak apa-apa kok kayak gitu. Aku kalau mau sih pakai ukuran kayak gitu. Udah aku kukus kayak gitu. Satu persatu, layer per layer kayak gitu. Lapis per lapis. Tunggu dulu. Tadi kan udah hangat ya, aku kasih dulu. Kayak gitu terus. Lapis itu ya sekarang sama lumpur ubi. Kalau aku setiap hari kayak gitu bikin lapis kayak gitu, latihan terus bikin lapis sama cookies setiap hari kayak gitu. Ya mungkin awalnya 20 biji kayak gitu ya. Lama-lama 30, naik 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 kayak gitu kan, lama-lama aku produktif juga kayak gitu loh. Pak suami jangan patah semangat kayak gitu loh. Dan aku utarakan di sini kayak gitu.
selama masih yang masalah itu yang beli kayak gitu kan. Sama aja ya, kerja dimanapun sama aja kayak gitu. Ya udahlah, aku tetapkan aja jadi konsumen kayak gitu, konsumen sejati. Ya, ya namanya nggak tahu ya, ini sebenarnya passion aja, aku suka kok kayak gitu. Tapi panjang banget itu kalau sudah suka ya, dan waktu punya itu insya Allah lah berapa kayak gitu. Tapi mungkin Pak suami aku kasih patokan aja supaya terbawa gitu, terangkat juga kayak gitu. Yang aku pikir ini kasihan banget ya kayak gitu. Aku seandainya aku jadi kayak gitu, masih ada kandangnya kayak gitu, aku malu kayak gitu. Mbakku lagi kerja kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan gengsi loh ya kayak gitu. Ya untung ada uangnya. Awalnya sih kayak gitu, lama-lama profesionalisme itu lama-lama kan kayak gitu diperhatikan diperhatikan, jadi benar-benar apa ya, profesi baru ini optimal kayak gitu, nggak tenggelam di telan zaman lagi. Apalagi ada enggak, ada lagi nggak profesi yang ditelan zaman itu? Ada tuh, aku nggak nginget-nginget. Masa ada sih kayak gitu, hubungan Pak Presiden itu menggerakkan semua sendi masyarakat kok kayak gitu, kenapa harus di cut kayak gitu, kayak gitu loh. Kenapa mas, pasti lestarikan, pasti dioptimalkan kayak gitu loh. Petani mau gak ada, heran. Sekarang mesinnya aja masih dibuat kok kayak gitu ya. Ada tuh pabriknya, aku tahu, sahabat aku KKN di sana kayak gitu. Kerjanya di pokoknya yang menciptakan kayak gitu. Bapakku tuh seneng kalau ada mesin-mesin baru tuh mesti beli. Masalahnya bapakku tuh fokus di padi, jadi membajak sawah itu udah nggak pakai sapi lagi. Aku lihat kasihan ya, ibuku seneng udah sampai punya berapa kayak gitu. Ya itu dari hasil sedikit-sedikit itu bisa jadi banyak kayak gitu. Telaten ibuku, ini garap punya siapa, luasnya berapa, dikerjakan oleh siapa kayak gitu. Jadi nggak salah itu kalau bayarin orang kayak gitu. Iya kan, sampai ya terus sampai selama mesin itu masih ada, pegawainya nggak pernah ganti kayak gitu sampai tutup. Kayak gini aja aku. Sekarang yang putih ya. Aku seneng sih. Bayangin aku bikin setiap hari ya. Lama-lama aku produknya 1 kilo kayak gitu. Ini aku cuman bikin sedikit, 4 sendok. Setiap lapis 4 sendok kayak gitu. Aku kan juga pesen ya kayak gitu. Nggak nututi aku. Nanti mungkin kalau anakku udah ya pokoknya udah mandiri semuanya kayak gitu, udah ditutup lagi kayak gini. Insya Allah aku lebih sering bikin kue kayak gitu. Mungkin tak masukin kayak gitu pelapa-lapa kayak gitu, yang beda dari yang lain. Masalahnya Pak suami aku nggak usah lah kayak gitu, YouTube aja. Ya ngapain di YouTube? Ya kalau ada uangnya kan aku bisa ekspor kayak gitu, aku jualan dan aku dapat dua pendapatan kayak gitu loh. Makanya aku pilih yang murah, yang mana? Murah di YouTube apa murah di lapak kayak gitu loh. Sekarang gantian kayak gitu. Ya ada kok di media sosial itu kayak gitu, sangat-sangat banyak bikin lapis warna coklat kayak gitu. Wah, ibuku udah bener ngomongnya kayak gitu. Udahlah, kuliah yang bener kayak gitu. Udah kayak gini, dilapis-lapis kayak gini. Udah ya, 4 4 4 sendok ya, aku tutup lagi. Udah kayak gini itu. Bayangin aja ya, yang Mijiku Hibiniu 7 kayak gitu, bagi 7 sama ukurannya, terus warnanya beda-beda gantian kayak gitu. Fokus kan? Ini harus fokus kan? Lagi remes-remes kayak gitu, aku masukkan ini udah. Kayak gitu diambil sambil-sambil kayak gitu. Ya, update sekali ya. Baca nunggu selesai satu satu orang satu, kan banyak kos kayak gitu loh yang harus dikeluarkan. Satu orang. Ini tapi kan semua banyak orang ya. Kalau aku punya uang kan tak bayari semua ya kayak gitu loh. Masalahnya kan aku harus memanfaatkan uang yang Pak suami aku kasih kayak gitu loh.
berbagi rezeki li, kayak gitu sama mbok kayak gitu. Gimana ya Pak, suami aku nggak bolehin kayak gitu. Aku ekspor sendiri, nggak ada intervensi. Bu, ini pakai telur, nggak bisa. Mau pakai vermipan, nggak bisa. Nggak ada intervensi dari mana-mana, nggak ada tuh ya. Lapis pakai vermipan tuh nggak ada. Itu kan untuk mengembangkan dan membentuk pori-pori kan, vermipan itu, kayak gitu loh. Kayak gitu aja. Aku tuh orangnya tidak bisa diganggu gugat. Sakar PDW. Nggak bisa kok. Kayak gini. Nah, ini pakai plastik kotak kayak gini. Ya, sama aja. Yang penting kan hancur kayak gitu. Mudah kok. Pakai alat juga, menghancurkan juga pakai alat. Udah ya. Aku mau bikin lumpur. Ya, tuh. Tuh. Masih banyak yang aku harus hancurkan. Sekarang hijau lagi. Satu. Kayak gitu. Telaten, harus telaten ya. Jadi perempuan banget ini aku. 4 sendok loh ya. Tuh. Nunggu lagi. Tutup lagi. Nah, lagi nunggu. Aku remas-remas. Tumbuk-tumbuk. Aku lanjut ya. Ini mau diremas juga boleh. Kayak gini. Mau kan? Mau dikasih pentungan juga apa-apa. Kayak gini semuanya aku pindahin ke sini aja. Tuh ada airnya. Airnya juga ungu. Ini diminggirkan dulu ya. Ini pentungannya kayak gini. Ih, seneng aku bikin kue. Tapi aku konsumen sejati itu. Ini warna ungunya masih kan ya. Biarin aja. Ini kayak gini juga bisa loh. Tapi kadang-kadang nggak halus. Pakai tumbukan aja ya. Aku kasih nih. Tumbukannya aku kasih plastik kayak gini. Ruwet. Ruwet ya Bu. Ibuku nggak pernah sih ruwet kayak gitu ya. Namanya juga bikin kue kayak gitu loh. Sama kayak jahit juga sama. Ya memang enak beli langsung enak. Tapi aku pingin coba kayak gitu. Jadi aku kalau beli itu udah aku bisa kayak gitu. Aku konsumen sejati. Tapi capek bikinnya. Aku tahu kalau harganya mahal itu karena ya bahannya udah sampai halus dulu ya. Mudah kan? Tuh. Ini aku pakai kayu. Ini nah, kayak gini terus. Ya sambil disambi-sambi. Ini putih dulu ya. Tuh. Kayaknya ini terakhir ini. Ini udah mau habis. Dituang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takutnya terlalu tebel nggak sama kayak gitu. Tapi enggak lah. Insya Allah enggak. Tutup lagi kayak gini. Ya kan jadi asik kayak gitu loh. Udah aku lanjut. Sis. Udah halus ini. Tinggal ya kayak biasanya bisa dilihat di video aku juga, di video cara makan ya namanya juga apa itu dapat banyak kayak gitu loh. Oh kalau gitu ya jadi ibu rumah tangga bikin kuenya gitu. Siapa tahu oh ada yang warna ungu juga. Lumpurnya ini aku yang terakhir finish, udah aku tuang aja semuanya. Iya cuman satu loyang, kalau bikin lagi nggak apa-apa. Udah kayak gitu aja caranya ya. Lanjut bikin lumpur ubi ungu. Udah selesai. Aku
aku pakai separuh aja ya, supaya nggak banyak, separuh dulu lah. Ya nanti ngadoni 2 kali. Nah kayak gini aja. Ini ada meringkil-meringkilnya juga, sama nanti di itu, di apa, disaring kayak gitu. Tepung beras sedikit-sedikit aja. Oh ya, dikit tepung ini biar bukan 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 tepung ini ya aja. Oh, udah susu, mentega. Ya, aku pakai susu biar enak. Mentega. Ya, aku pakai, kan ada susunya ya, 1 aja udah cukup. Kasih air. Oh, menteganya belum ya, mentega dulu sih. Pakai mentega. Beli masih itu, cairkan dulu ya. Aku belinya itu sasetan, aku pindah di sini, taruh di kulkas atos. Aku kasih itu aja. Kasih larut ya, kasih larut dulu. Cukup. Aku kayak gini aja, aku kasih air, aku lelehkan dulu. Aku lelehkan dulu ya. Juga melarutkannya kayak gini juga biasanya tuh ya, supaya nggak gosong. Tuh pakai air. Tuh, soalnya juga komporku besar sekali tuh, nggak cukup, ini pancinya sedikit sekali, kecil kayak gitu loh. Ini aku larutin dulu supaya legit kayak gitu. Ini kalau gurih, bukan legit lagi kalau ini gurih. Yang itu udah ya, tinggal dinginkan aja. Udah mati kompornya. Tuh udah mati. Bapakku ya, kalau ngomong kayak bapak, ya apa pak, ngomong Madura ngono aku pak. Masa kan aku tuh mudah adaptasi ya berarti. Mau ngocak Madura ben tak bisa tamat, tak bisa ngono kan, bisa kan. Mau cara halus apa mau cara kasar. Udah kasih mentega. Aku suka mentega sih sebenarnya daripada minyak itu. Iya, aku suka sekali. Mentega tuh suka sekali. Kadang tak makan kayak gitu aja. Nggak pakai roti, nggak pakai apa. Lucu sekali ini ya. Kemarin dari kentang, arisan yang dulu. Kayak gitu, arisan dulu sekali. Kemudian yang kemarin aku bikin dari roti tawar, puding. Puding roti tawar, puding marmer roti tawar. Asik kan kayak gitu. Aku kalau tak scroll itu ya asik sih. Suka aku. Terdeteksi banget kayak gitu loh. Nggak tahu nanti besok ini diharuskan nggak ya perkawinan. Kayaknya nggak mungkin lah ya. Kalau anaknya semua wajah itu loh, masalahnya itu kan posesif. Pak suami aku sebenarnya posesif. Tapi ini sampai kapan aku juga udah keenakan kayak gitu loh. Aku udah keenakan nih, aku bisa loh bikin lumpur pakai ubi kayak gitu loh. Mohon kok sorong ngocak Madura terus. Nanti dipikir aku diskriminasi kayak gitu loh. Kalau aku ngomong bahasa Sunda, aku kumaha aja yang bisa. Kalau aku bisa bahasa daerah lain, aku tuh lewat bahasa lagu-lagu kayak gitu. Ya ada semuanya sih. Kayak gitu aja ya. Supaya apa ya? Ya nggak sia-sia lah kayak gitu. Aku menerjemahkan Al-Quran itu kayak gitu. Dan teman aku sudah prediksi, pasti sahabat aku juga prediksi. Nggak apa-apa, maka segala segmen. Makanya aku malu, aku nggak siap itu. Optimalisasi hacker. Kok jadi kayak gini ya? Udah disaring dulu. Kayak gini ya. Aku saring aja biar lembut nanti. Tuh, tuh, tuh. Aku saring semuanya pakai ini. Kayak gini, dioser-oser juga, dioles apa supaya halus kayak gitu loh. Ini aku pakai saringannya bukan plastik lagi.
Nah, ini aku pakai apa ya? Bagus sekali ini. Stainless ini, stainless. Senang sekali lu. Ini kue kesukaan aku. Tuh, masih sedikit ya. Nggak disaring nggak apa-apa juga ya. Kan ini nggak berlapis-lapis kayak gitu. Tambah enak kan. Gerinjel-gerinjel. Rasa ubi kayak gitu kan. Aku kasih gula ya. Lupa aku gulanya. Kasih gula yang manis dong. Loh. Ya pokoknya jangan terlalu manis. Sedang-sedang saja. Nah, enak tinggal dicetak kayak gitu. Enak sekali nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya kayak gitu. Aku nggak dapet poin, nggak apa-apa kok. Aku bisa ekspor kemampuan aku dan aku dokumentasi dari awal. Aku juga bilang kebiasaan orang kaya tuh foto-foto kayak gitu. Nanti aku kalau dapat banyak, wah gimana ya? Kayak gitu. Tambah foto-foto lagi aku. Udah kayak gini aja dikasih minyak. Udah semuanya loh ya biar nggak leket. Itu kan kelihatan kan suaranya baja. Aku beli di pasar ini. Di pasar sana. Ada di sana di pokoknya nggak nggak pakai sales di toko pokoknya. Mau aku loh senang sekali aku bikin kue. Masalahnya apa lagi? Masalahnya di apa ya? Masih sibuk aku antar jemput anak aku. Ini untuk sajian bagus ya kecil-kecil kayak gini. Bagus banget kan? Ya. Tapi kalau ini mas bagus kan kecil-kecil kayak gini. Dah selesai. Aku nyalakan. Apinya sedang saja ya. Cenderung kecil. Kayak gitu aja. Tapi sulit loh. Harus telaten kayak gitu loh. Ini di sini. Ini nanti aja ya. Aku taruh sini. Tuh. Diaduk-aduk terus ya naruhnya. Harus telaten itu segitu banyak. Aku ngapain ya beli yang kayak gini ya. Harus telaten nggak apa-apa kayak gitu. Langsung dimplok kayak gitu supaya matang juga kayak gitu kan. Tapi lucu kan, aku suka. Lucu banget kayak gini. Imut. Tunggu panas ya. Aja ya, ada tutupnya. Oh, aku taruh di sini biar tinggal nuang. Oke? Mudah kan? Tuh. Nanti kalau sudah panas baru dituang. Udah. Kalau udah panas tuh baru Bismillahirrahmanirrahim dari tengah dulu aja ya. Tuh. Coba harus telaten nih. Iya ya apa aku ngene ya. Tapi kalau buat sajian bagus loh. Kayak gitu. Ibu kebanyakan. Ada yang kebanyakan, Bu? Nggak apa-apa. Oh, nggak sama. Gila. Masa sih kalau nggak ahli aja ya kayak gini loh. Ini kan nggak harus skill khusus loh. Kayak gini loh. Harus skill khusus, harus cuman segitu aja loh. Nggak apa-apa, ini pertama kali nggak apa-apa. Yang gede itu buat aku, yang biar kenyang. Aneh-aneh. Gue biasanya sama ibu kayak gitu sih. Bu, yang rusak buat aku ya. Oh, pakai jampel. pakai jampel. Udah kayak gini. Udah kan? Ada aku punya cukitan kok. Wah. Ada yang salah kah? Belum matang. Kayaknya belum matang ini. Tepung terigu ya harusnya nih kayaknya. Harusnya pakai tepung terigu ini. Aku coba beras.
Coba dikukus aja, Li. Harusnya aku beli tepung terigu kayak gitu loh. Ya kan? Loh. Aku kan cuma coba, kan sama aja pikir aku ya. Loh, coba dikukus aja kalau gitu. Gak jadi kan? Aku kemarin yang dulu labu kuning, tepung terigu. Pakai tepung terigu aku. Ini kebanyakan kayaknya. Nih, loh. Tetap lembek kan? Gagal. Ya, aku tadi kan pakainya tuh tepung beras. Ya coba aku ngane-nganenya ya. Wah ya tepung terigu kok tepung apa tepung terigu gue kok. Ini harusnya pakai tepung terigu, pikir kok tepung beras. Bedanya apa ya? Tepung terigu sama beras. Kalau beras ketan sih aku tahu. Tepung terigu sama tepung beras putih apa bedanya? Secing. Ini kayaknya belum mateng ini loh. Apa karena dikasih kanji ya? Aku memang nyoba. Harusnya dikukus aja ini berarti. Loh ini. Kayak gini. Atau bikin pilus kayak gitu. Aku coba alat-alat aku. Ini nggak bisa kayaknya. Harus pakai tepung terigu. Aku udah feeling ini. Loh, nggak bisa. Harus pakai tepung terigu. Aku coba aja. Aku males mau beli. Kenapa? Males. Pikir aku coba aja siapa tahu bisa kayak gitu loh. Enak sekali. Tinggal dikukus aja sebenarnya. Aku mau udah nggak bisa ini kalau harus tepung terigu. Enak kok rasanya. Gurih. Kan ada santan, susu, mentega. Salahnya tuh di tepung beras. Pikir aku bisa. Ya nggak apa-apa kan kalau nggak dicoba kayak gini nggak bisa. Nggak taunya nggak bisa. Udah besok aja ya. Nggak bisa nih kayaknya. Aku sebagian pesen kok. Aku cuma nyoba gimana kalau tepung beras. Aku pakai aja tepung beras putih Rose Brand kayak gitu. Aku kasih tapioka. Ini sebenarnya menyalahi aturan memang. Tapi rasanya tetap enak. Cuma nggak dicitak nggak iso. Harusnya tepung terigu. Kalau rasanya sih enak, dikukus saja. Tuh, tempat-tempat kecil-kecil kayak gini aku kasih minyak. Ya, aku oles-oles minyak semuanya. Nah, dipenuhi aja kayak gini, tinggal aku kukus kemudian. Nah, kayak gini. Harusnya pakai tepung terigu ya. Aku tuh error. Kesalahan itu aku. Capek juga ya, tapi enak kayak gini aja wes. Praktis. Lucu loh, tapi kecil-kecil kayak gini aku seneng. Seneng sekali. Sekali aja ya senengnya ya. Kayak gitu, jangan berulang-ulang. Lama-lama bencana kan. Guys, jangan sampai panas-panas ini ya. Pasang dulu. Udah ada airnya ya. Kayak gitu. Lili eksperimen di lab tercinta. Dapur idamannya. Karena sarjana bener-bener aku mau kayak gini ya. Kalau gak sarjana aku gak mau. Katanya ibu jualan, ya mau kayak gitu. Jualan langsung. Kapasitas berapa kilo kayak gitu. Ya kan kalau aku iya kan kayak gitu. Tapi kan punya keahlian kayak gitu loh. Masalahnya ngapain Bu aku disuruh sarjana? Gara-gara tetangga. Gara-gara tetangga. Ya udah. Banyak di sana itu ada UGM, ada UNER. Nggak apa-apa ya, aku yang penting kan kaya kayak gitu, nggak punya utang. Tuh, udah selesai, udah matang ya. Aku taruh sini. Panas yo. Kayak ngono loh ya. Jangan salah meskipun di dapur kayak gitu loh. Berkubang dengan api. Kalau membara jangan salahkan aku ya. Ada apinya, kan? Loh.
Pikir nyekel pumpu terus nih Pak Pun. Ya kan panas loh. Matikan dulu biar gak bahaya. Aku matikan dulu. Masukkan lagi. Kayak gitu wes. Ya. Jangan dikira ya kayak gitu loh. Jangan meremehkan juga. Tuh. Bismillah. Ya, makanya aku nggak tahu. Aku gaji gimana ya? Apa naningnya ya? Sama kok gaji rezeki menurut aku sama kayak gitu. Besar sedikit, kecil banyak. Kecil apa? Kecil besar, banyak sedikit. Itu rezeki dari Tuhan. Semoga berkah kayak gitu. Ini aku ada acara kayak gini dan itu aku nggak terlalu aku masaknya cepet kayak gitu. Seneng dan enak. Mudah. Nggak pakai oven. Aku masih belum beli oven ya. Kapan-kapan insya Allah. Taruh kayak gini aja. Bukan listrik. Karena listrikku sudah 1300. Kayak gitu. Memang sengaja aku pakai kayak menteganya aku nampakkan kayak gitu supaya gurih. Ya di mixer juga nggak apa-apa sih, nampak kayak gitu juga enak kayak mentega kayak apa keju. Ini aku kasih coklat juga. Aku pakai safari seres coklat kompon butir. Tuh. Udah jadi maunya lumpur, nggak taunya ini kue talam ubi ungu atau ada tuh kalau mana itu ya kojong luar daerah itu. Ini kalau di media sosial biasanya majalah-majalah ini namanya kue talam ubi ungu. Nggak jadi ya lumpurnya karena nggak pakai tepung terigu mungkin ya. Aku saja. Soalnya kalau lumpur itu pakai tepung terigu harusnya. Aku kan ngabisin bahan ya kayak gitu. Supaya apa ya? Habis dulu kayak gitu nanti aku beli tepung terigu karena aku jarang itu bikin kue kalau nggak lagi pingin kayak gitu takutnya ya itu lama kayak gitu. Gantian aja aku tadinya mau beli tepung terigu kayak gitu, udah aku mau ngabisin dulu gimana tak coba dulu kalau bikin lumpur pakai tepung beras gimana, nggak taunya nggak lengket. Ya udah aku kukus aja jadinya kue talam. Kue talam ubi ungu, telo ungu. Jam 4 ya, setelah hujan aku udah mandi udah seger kayak gitu. Udah selesai, udah siap semuanya. Tinggal yang pesan belum datang ya, aku masih nunggu katanya 4:30 kalau nggak jam 5 ya, aku tunggu dulu. Yang kue-kue aku bikin udah selesai. Ada coklatnya, yang ini original, nggak pakai apa-apa. Ini pakai coklat. Yang tengahnya itu ada coklatnya. Yang ini original. Tuh. Ini udah nggak ada rasa mentega ini. Itu kuning-kuningnya mentega. Ini mawar, kue talam mawar, bentuknya mawar. Tuh. Nya udah aku tata di sini di piring, nanti dipindah sama ijonya soalnya. Jadi aku taruh di piring putih kayak gitu. Udah selesai. Nasi kerawunya tuh bagus kan?
Tuh. Ada sendoknya juga, Dek. Ada sendoknya. Udah. Pas nih. Aku udah pesen semuanya. Door price-nya juga udah. Yuk, siap-siap, Hikmal. 5 kali 3 Nasi kerawunya. Ada sendoknya juga. Tuh. Ada lumpur kelapa. Oh, tinggal ditata aja. Oh, kayak gini. Aku suka lumpur. Ini original kelapa kayaknya, aku lupa. Pokoknya aku pesen semuanya. Yang buat tuh yang warna ungu. Tuh udah. Ini kue tok kesukaan aku. Kacang hijau ibu aku sering buat kayak gini. Kayak gini aja. Udah. Ya udah kan aku tata kayak ini didol apa di. Harusnya selang-seling ya kayak gitu. Sebentar. Harusnya seling. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang mau kue tok. Mana kue toknya kayak gitu. Cuman luasnya berapa sih kayak gitu. Nggak prasmanan kayak itu. Bagus kayak gini kok. Ini yang roti coklat. Nah, ini roti coklat. Gula aren. Oh. Ini harganya kira-kira 3.000, 4.000-an. Kalau nasi tuh kadang-kadang ya sederhana aja ya kayak gitu. Ya 10, 12 kayak gitu. Sederhana, yang penting kan rame kayak gitu. Ngumpul-ngumpul kayak gitu. Gantian rumahnya bergiliran kayak gitu. Ini roti gula aren. Yang ini lumpur, yang ini kue tok. Kue buatan aku udah selesai semuanya. Yang ini mawar, bagus mawar ya. Lebih apa, glamor kayak gitu loh. Ya, yang mawar kayak gini tuh glamor banget. Ini lapis. Masih belum itu ya, tapi lumayan lah. Rasanya juga udah enak. Yang ini udah lumpurnya. Aku pingin bisa. Ini aku belum bisa. Tapi sering aku bantuin ibu aku. Ketok-ketok. Diketok-ketok. Ini sudah bisa. Yang ini belum. Ini pakai vermipan ini kayaknya. Ini kadang pakai Sprite. Pakai gula aren. Ibuku bisa juga nih. Udah ya. Udah selesai hari ini persiapan aku. Sambil belajar juga aku ya, belajar bikin kue. Ini kayak kue talam. Kue talam ubi ungu buatan aku. Udah. Aku suka sekali jajan pasar. Tuh, udah siap semuanya, karpetnya udah aku teker ya. Kita kayak gitu aja. Tuh masuk aku di situ. Ya, guys.
pada bangun, pada sedap kecap, ada ABC, ada tongci. Ini door prize, ini door prize-nya. Gula pasir, pintu Maret, Magen, udah. Ini situ, udah ini tropikal, udah. Tinggal aku mau ganti baju dulu. Lihat tuh latar belakangnya, workplace. Kuenya nanti aja. Nanti undangannya 6:30. Aku nunggu dulu. Udah siap semuanya. Kue-kue nanti aku keluarin kayak gitu. Ya gak ada siapa-siapa ya, perempuan aku sendiri di rumah. Ada yang bantu. Ya wes. Kuenya udah aku siapin semuanya. Nanti kalau sudah ada yang datang beberapa atau satu aja aku datang udah tak keluarin semuanya, kan aku udah standby di luar kayak gitu. Udah supaya backgroundnya itu dapat kayak gitu loh. Hari ini ada arisan di rumah aku. Monggo Bu. Oke, biar tahu nama-nama di sini. Semoga ibu yang berhalangan hadir malam ini bisa datang di pertemuan bulan depan. Semoga ibu juga yang di sini semoga selalu diberi nikmat sehat. Kalau Bu Utara, Bu Susan, Bu Rinda, Bu Joko, Bu Cahyo, Bu Toto, Bu Hilma, Bu Rio, Bu Aris, Bu Rini, Bu Eti, Bu Alwin, belum. Hai, acara di rumah aku alhamdulillah berjalan dengan lancar, nggak hujan, gerimis saja ya Dek ya. Udah, selamat malam, selamat beraktivitas. Mau ngerjakan ini ya, itu biar aja nanti kan sambil jalan ya. Ini juga, ini udah anget soalnya, biar sekalian dikerjakan kayak gitu. Kan masih jam berapa ini? Jam 10, masih jam 10. Masih panas sih, tapi dihancurin kayak gini kan kuat sih. Pakai ulek-ulek juga bisa, pakai tanganku juga bisa, lembek kok ini kayak gitu, lunak. Ini bagus banget ini warna ungu. Aku suka sih, tapi kok warna janda ya kayak gitu. Kayaknya janda gimana kayak gitu, kalau apa tuh ya konotasinya itu loh, janda kayak gitu loh. Duh, apa itu namanya? Makanya kalau aku tuh gimana ya, janda kalau sudah tua sih, lansia namanya ya. Duda lansia, janda lansia, nggak khawatir kayak gitu loh. Tapi tetap aja ya, perasaan cemburu itu masih aja cemburu kayak gitu. Namanya juga cemburu nih kayak gitu, nggak ada ukurannya cemburu. Ya, mau lansia, mau janda kembang. Ya aku sambil ngomel ya bikinnya, doain ini lancar. Kalau marah kan enak nih kayak gini, kamu remet-remet. Itu kan agak panas sih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 3. Pangan. 4. Sandang. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 7. Kesehatan. 8. Mengembangkan kehidupan berkooperasi. 8. Mengembangkan kehidupan berkooperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. 10. Perencanaan sehat. Marilah kita menyanyikan lagu Mars PKK dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir.